Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang agama dan kebangsaan. Sebelumnya kita kenalan dulu. Saya Unido Safir Raisance dari Prodi Teknologi Elektromedis Universitas Sanata Dharma. Dan saya Sebastianus Christian Diatmojo, Prodi Teknologi Elektromedis. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Kita ini mau membahas apa sih, San? Lebih ke storytelling pengalaman pribadi di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan mungkin muda-mudi, bisa dikatakan muda-mudi atau ya semacam relasi kita dengan lingkungan kita, lingkungan di desa kita lah. Oh, ya. Bagus sih. Dan aku ada sedikit, ya nggak sedikit cerita, dan menurutku itu juga masalah banget sih bagiku. Oh, kalau dia tahu, mungkin kita aja. Gini sih kan, jadi itu kalau di desa kan ada Karang Taruna ya. Nah di Karang Taruna itu kayak di Jawa kan ada sebutan, kalau kita nggak serawung, rabi kita suwung. Ya kalau kita nggak ikut ramai di lingkungan kita, nikahnya nggak ada yang datang. Nah itu istilahnya. Nah itu aku nyoba untuk keluar dari masuk ke muda-mudi, karena menurutku aku umur udah cukup untuk masuk ke muda-mudi. Nah aku mencoba untuk masuk, tapi respon dari teman-teman di desaku itu kayak nggak welcome banget. Ya mungkin karena perbedaan agama. Aku pernah mencoba untuk satu kali, ya beberapa kali untuk terlibat di muda-mudi, tapi tanggapan dan responnya mereka tuh kayak nggak enak, bikin hatiku sakit gitu loh. Nah sampai saat ini jujur aja aku nggak bisa menyelesaikan masalah itu, tapi aku curhat sama orang tua. Soalnya kayak orang tua tuh maksa untuk kamu cerita ada masalah apa sih, kamu kok nggak mau keluar di muda-mudi gitu. Soalnya kan kalau di Jawa kan udah terkenal banget keakrabannya gitu, serawungnya gitu. Nah, ya aku cerita, tapi ya responnya orang tua nggak menjawab permasalahanku ya. Nah, jadi kayak belum dapat solusinya. Nah tapi kalau aku solusinya tuh sampai saat ini kayak ya udahlah, nggak peduli, nggak keluar di desa, tapi aku mencoba untuk ikut organisasi, ikut komunitas motor. Dan di komunitas motor itu kan agama aku kan juga berbeda ya. Nah di sana tuh minoritas gitu. Di sana tuh diterima, teman-teman dari komunitas motor tuh welcome sekali. Nah itu sih kalau untuk aku saat ini. Jadi cari tempat nyaman yang bukan melarikan diri, tapi cari tempat di mana kamu diterima ya. Iya betul. Lebih feedbacknya dari mereka yang buat kamu lebih senang. Ketika kamu di tempat suatu A udah diterima, kamu akan pindah ke B di mana tempatnya lebih diterima kan. Iya betul sekali. Tapi udah sih San. Tapi kalau dari kamu apakah ada kesamaan? Sebenarnya kalau secara garis besar mungkin sama. Aku bakal ceritain mulai aku dari mungkin SD atau TK ya. Jadi ketika aku kecil itu, untuk cari temen kan ada masa puasa tuh sebelum Idul Fitri. Ada tarawih kan. Dimana kalau aku mau punya temen, mereka tuh kasih syarat ke aku, kamu harus ke tarawih. Karena emang pendirianku, saya itu bukan muslim dan saya nggak sholat, ya saya nggak mau ikutin. Tapi mereka kasih pilihan lagi, kan? Kalau kamu mau di teman kita, kamu tungguin tarawih kita di depan masjid dan minta ada istilahnya jaburan kan? Tahu jaburan? Makanan yang dikasih setelah tarawih. Iya. Jajanan. Itu aku lakuin tuh 1-2 tahun aku lakuin biar dapat teman. Tapi ada satu ketika orang tua kan tahu itu, kok kamu mau sih nungguin kayak gitu,
kesannya itu kamu miss gitu. Jadi tanggapan dari orang tua jangan lakuin lagi, itu bukan hal yang wajar gitu. Maksudnya kalau kamu tahu kamu itu minoritas dan kamu direndahkan, kalau kamu mau nurutin perintah dia, kamu semakin rendah. Apalagi kayak nungguin jajaran tadi kan kayak suatu ngemis gitu. Ada cerita lagi kita ya, kurang lebih sama di lingkungan muda-mudi Karang Taruna. Hampir samanya pun gini, ketika aku gabung hanya satu orang yang bisa ngobrol sama aku. Jadi yang lain di antara banyaknya muda-mudi di desaku yang mau bicara dan seasik itu untuk bicara cuma satu. Yang lainnya ketika aku ada usul atau aku ada mau ngobrol, kayak ngobrolnya tuh mereka jawabnya berusaha untuk mematahkan obrolan, cepat dipatahin biar gak ngobrol lagi, dan biasanya cuma ditangkapin senyuman. Senyumnya tuh senyum ramah yang dipaksain gitu lah, kayak gitu. Tapi kan maksudnya aku mau buktiin kan, walaupun aku minoritas dan aku berbeda, tapi aku tetap punya kontribusi di lingkungan aku tetap berguna bagi orang lain. Tapi di sini juga aku merasa didiskriminasi ketika aku ingin gabung ke kepanitiaan kayak 17-an, piknik atau apapun itu, selalu nggak dicantumin di kepanitiaan. Padahal aku pun udah usul kayak aku mau bertanggung jawab gabung ini. Tapi ya sama, nggak ada satupun nama aku masuk di semua kepanitiaan yang ada. Jadi kayak nggak dianggap gitu loh, kamu nggak bisa gitu. Dan tanggapan orang tua pun ketika melihat itu, ya udahlah, nggak usah dipikirin. Tapi ya itu lagi tanggapannya buat menjawab masalah, ini harus diapain gitu. Ini yang salah emang aku yang harus introspeksi diri, atau aku harus merubah mereka. Merubahnya yang mungkin nggak yang kayak doktrin banget, tapi kalau bisa kan merubah mereka. Tapi kayak itu nggak mungkin juga. Siapa kita minoritas yang kecil nggak mungkin berani untuk berbuat lebih. Itu sih. Tapi kalau pertanyaan dari aku, itu teman kamu satu itu agamanya itu sama apa beda? Beda. Oh beda. Temanku satu itu emang teman dari TK pun udah deket, jadi kayak berdua kemana-mana bareng gitu. Teman kecil berarti ya? Kalau sama yang lain, ya teman sedesa tapi jarang ngumpul aja sama mereka. Sekalinya ngumpul nggak mau diajak bicara juga. Lumayan sulit sih permasalahan kita kalau kita nggak mencoba untuk keluar dan mau maksudnya kontribusi, kita mau kerja sama dengan yang lain. Nanti kalau nggak gitu pikirannya udah beda, nggak mau gerak lagi gitu. Tapi ketika gerak nggak ada yang tanggepin dan malah adanya penolakan. Kadang tuh kayak iri gitu loh sama teman-teman gereja yang bilang aku mau rapat muda-mudi. Kadang iri sama teman-teman yang di gereja, kok mereka bisa sih serawung sama dengan orang-orang sekitarnya. Itu sih. Jadi dari solusi aku sendiri pun ketika ada masalah itu ya belum dapat jawaban dan solusinya, tapi kayak ya udahlah, biarin aja. Ini kesannya yaudahlah, saya bodoh nggak apa-apa, saya dianggap bodoh nggak apa-apa, udah gitu aja. Iya sih, sama sih. Ya mungkin itu teman-teman pembahasan dari kita dan masalah-masalah yang seperti agama dan kebangsaan, masyarakatan, sosial dengan lingkungan, ya kurang lebih seperti tadi. Ya kalau dari teman-teman yang nanti melihat videonya ada saran, komen di bawah ya. Atau mungkin ada ceritanya yang sama dan butuh solusi, boleh ceritakan langsung lewat komen. Iya. Thank you guys. Thank you. Terima kasih teman-teman. Shalom.